Sebenarnya kategori bagus ini subjektifnya Cipeng ya. Tapi ini sepatu yang menurutku tuh sulit untuk dilawan. Lo kok Kompas kok masuk padahal nggak nyaman. Berikut adalah 10 sepatu lokal dari 2022 Desember atau November sampai 2023 yang akan menjadi luar biasa. Mungkin ya. Nomor 10 itu adalah Kompas Velocity. Jadi Kompas Velocity ini memang secara estetik dia sangat luar biasa ya. Dan cara perilisannya sangat luar biasa, mengebohkan karena antri di mana-mana dan Kompas yang mainnya biasa vulcanize tiba-tiba main Pylon. Secara estetik luar biasa. Saya teringat Kompas Velocity ini terhadap New Balance 1300 dan Fishfim ya. Tapi secara built-in quality dia memang comfortable-nya sulit. Jadi gini, mungkin banyak yang perdebatan di sini. Ini enggak. Saya bisa ngomong bahwa sepatu ini akan capek dipakai karena secara leveling dia itu bagian heel-nya lebih tinggi dibandingkan bagian heel toe-nya. Jadi sehingga akan menyebabkan otot di atau tendon Achilles sama otot gastrocnemius itu menjadi kontraksi. Kalau dia pengen ngebuat levelingnya seperti ini, maka di bagian belakang ini harus ada bouncingnya. Maka seperti kayak sepatu lari, itu bagian belakang pasti nge-bounce. Dan plat karbonnya itu bukan buat gimmick, harusnya plat karbonnya ini dibuat counter sebagai arch support di bagian midfoot agar sebagai untuk mid weight. Jadi beratnya tuh ditempa sama di midfootnya biar normal. Nah, cuman ini perlu riset. Dan apa yang dialami Kompas ini sangat wajar sekali karena ini rilisan pertama. Biasanya rilisan pertama itu akan memerlukan R&D sampai akhirnya mendapatkan final release yang luar biasa bagus. Seperti halnya New Balance 1990 ya. Dari versi 1 sampai sekarang versi 6, itu versi 6-nya paling bagus. Kayak akhirnya muncul 2002R itu juga paling bagus. Jadi menurutku tetap semangat buat Kompas itu. Kompas Velocity menurutku secara estetik luar biasa dan secara quality harus diperbaiki terus supaya kenyamannya juga bagus dan nggak capek. Terutama liningnya tuh jangan leather, liningnya mungkin harus kanvas ditambah spons supaya heelnya tuh nggak lecet. Nomor 1. Nomor 2 adalah pijak bumi yang sama Atom yang dia dibuat di Universitas Jepang. Ini gambarnya dicek ya, yang harganya 2,8 juta. Sepatu ini keren karena dibuat built-innya itu sama langsung riset di Jepang dan sepatunya tuh tabi di depannya. Jadi muncul ada tabi dan dia itu diklaim nyaman karena melihat gaya hidup dan bentuk kaki sepatu. Bentuk kaki pada manusia. Jadi memang dikategorikan sepatu yang dibuat untuk jalan kaki. Daily. Ini luar biasa, harganya 2,8 juta. Dan ini kolaborasi dan justru rilisnya di Jepang dulu baru di Indonesia. Menurutku pijak bumi yang Atom ini luar biasa rilisannya karena masalah mencerminkan bahwa Indonesia kalau dipush secara teoritis dan riset yang luar biasa akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga. Terlepas dari harganya yang sangat targetnya A. Yang nomor 3 itu adalah Fortuna Shoes yang sneakers. Jadi dia menggunakan Vibram Light di bagian bawahnya, terus atasnya hitam yang sepatunya tak pakai, sering yang warna hitam yang bawahnya sneakers itu harganya 3,5 juta. Ini sepatu luar biasa karena Fortuna Shoes itu sudah terkenal dari tahun 80-an ngejual barangnya itu di Jepang dan Inggris. Bahkan ada salah satu netizen Jepang tuh mencari Fortuna Shoes. Dia terkenal tuh di dressing shoes, boots, dan harganya tuh di angka 3,5 juta sampai 6,5 juta. Dan ini sneakersnya Vibram Light dijual angka 3,5 juta dengan material green leather yang luar biasa dan insole yang luar biasa, hand welted dan sole dari Vibram tuh menurutku udah sangat luar biasa banget. Dan berikutnya yang nomor tuh itu nomor 8 ya tadi. Itu nomor 10 urut 10 9 8. Nomor 10 tadi Kompas, 9 itu pijak bumi, 8 itu adalah Fortuna. Nomor 7 adalah Knits. Knits ini adalah sepatu sneakers yang basisnya vulcanize, yang riset insole-nya tuh luar biasa, packagingnya juga luar biasa, materialnya juga luar biasa, dia juga nggak pakai KOL. Dan menurutku Knits ini adalah salah satu rilisan yang dipikirkan sangat luar biasa dan pabriknya pun kalau nggak salah dari Surabaya. Ini R&D-nya akan habis banyak di bagian insole-nya. Jadi kalau kalian balik insole Knits itu baliknya ada custom-customnya itu luar biasa walaupun dia terbuat dari vulcanize. Yang nomor 10987, nomor 6 itu adalah Patrobas yang made by yourself. Itu luar biasa juga. Kenapa? Karena Patrobas sering ngebuat website yang dimana orang tuh bisa custom sesuka hatinya, include dari foxing-nya. Dan ini mirip sama Nike by You ya, yang ada di luar negeri. Dan menurutku walaupun terlepas webnya down harus diperbaiki, tapi si Patrobas yang ini harus ditingkatkan. Itu nomor 19876. Nomor 5 ini adalah Ardiles yang dua sepatu runningnya itu
kemarin sepatu running, Ardiles tuh sepatu running rilis ya. Coba dicek Ardiles. Ardiles Infinity Rayton dan Ardiles Flash. Dua Ardiles ini kemarin si Rayton ini dipakai sama Mbak Yulianti dan akhirnya finish nomor 2 di Borobudur Marathon. Ini luar biasa, mantap banget. Ini sepatu gila banget coy. Nggak ngira kan, maksudnya ini menurutku sepatu yang jujur ya sepatu running yang udah ada plate karbonnya bro. Gila, lokal itu, luar biasa itu. Itu tanpa, aku nggak perlu babi bu, kalian cek aja Ardiles running tuh, wah anjing sih parah. Itu nomor 5 ya. Nomor 4 itu adalah Ortus 8 yang running. Itu plate karbon juga. Ini yang Ortus 8 yang hypersonic. Yang ini. Ini gila ini gila banget ini. Oh anjing, ini kayak men Indonesia bisa buat kayak ginian, men ini keren banget ini. Harganya worth dan buat kalian yang lain ini. Jadi ada Hyperglide, ada Hypersonic, dan yang buat trail run ada Euphoria Run. Ini wah anjing nih. Wah, parah bagus banget yang ini nih. Wah, ini gokil nih, gokil, susah ini. Bagus, simply bagus saja, udah gak usah dibantah, emang bagus. Itu nomor 5 sama 4 ya. Nomor 3 adalah ini adalah Piero Jogger ya. Nih. Piero Jogger ini pernah rilis di tahun 2000 kalau nggak salah 14 yang review Catra Aditya Piero Jogger Burgundy dan itu luar biasa bagus banget. Harganya tuh di angka 400-500 ribu dan jujur menurutku ini luar biasa bagus. Dan gosipnya Piero Jogger ini akan merilis 5 artikel baru di retro di tahun 2023. Nomor berapa? 3. Nah, nomor 2 ini sepatu yang kalian harus tahu bahwa ini sepatu lokal yang dipajang dan dijual di Pacific Place. Bahkan punya counternya sendiri di Pacific Place. Bingung masih kan? Ya, dia adalah Mario Minardi. Mario Minardi ini adalah menurutku sepatu yang luar biasa, ngeri banget dan dijualnya itu di Pacific Place dan harganya 2,5-3 juta setengah. Dulu dia sepatu pantofel, kayak dia saingannya Fortuna Shoes. Nah, ada 2 artikel yang menurutku tuh sangat luar biasa dari Mario Minardi. Yang pertama adalah Amborgio. Nih, Amborgio. Ini anjing nih keren banget, parah dan ya nih harganya 2,9 juta. Ya, ada harga, ada rupa. Dan Mario Minardi yang berikutnya yang laris banget itu adalah yang ini. Bentar. Amborgio lagi masih sih. Ya, yang slip-on. Ini luar biasa, bagus banget. Dan kalian kalau mau cek lebih lanjut bisa ke tokonya di Pacific Place kalau nggak salah ya. Dan ini ada Frank. Anjing ini 3,1 juta. Ini next level sepatu lokal nih. Udah kayak, oh udahlah ini, wah anjing nih. Keren banget dah. Bangsat nih keren banget dah. Pokoknya keren banget lah. Gak bisa dilawan lah. Pokoknya. Gak bisa dilawan. Emang keren gitu, emang keren. Lu mau protes apapun ini brand lokal. Mario Minardi itu brand lokal. Ini yang pakai tuh Pak Presiden. Ya nggak tahu lah pokoknya ini 40 years Mario Minardi dedicated. Nah, ini Pak Presiden ya dah keren lah dah. Nyampe. Nah, nyampe emang nyampe dan marketnya bukan buat untuk kaum mendang-mending ya. Nah. Orang pasti akan penasaran kan nomor satunya seperti apa atau bla 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 itu kan. Kenapa ya kan? Terus mungkin karena temen gitu kan. Nomor 1 setelah perdebatan yang sangat panjang menurutku adalah Sagara Bootmaker yang Trailmaster Low. Saya punya Trailmaster yang high itu harganya 6,5 juta. Made in Bandung. Dan lucunya sepatu ini malah terkenal di Europe, terutama daerah dingin, winter. Harganya tuh yang saya beli $560 dan nggak diskon. Bukti transfernya ada, Anda bisa tanya Bagus Satrio, saya transfer 6,5 juta. Dan Sagara yang paling keren itu adalah Sagara yang Trailmaster yang low. Anda bisa cek postingannya. Ini Trailmaster Shoe, Morgan Lass, Badalasi Pueblo Tobacco, 360 derajat Norwegian Storm Weld, Dr. Soul, Excursion Odorman. Dan ini dapatnya susah banget. Ini sepatu yang laris tapi dapatnya susah banget. Susahnya bukan limit.
sebulan bisa produksi cuma 80 sampai 120, Cuk. Jadi gua tuh PO 5 bulan. Nih, lu cek sendiri lah Sagara lah. Orang bilangnya bootmaker, tapi akhirnya dia membuat sesuatu yang aku pikir masih bisa masuk kategori sneakers lah ya. Sepatu karet begini lah, masih bisa. Aku beli yang ini kemarin, yang ini. Yang Trailmaster. Nih. Ini sakit, Bro. Tapi anget banget. Ini kalau dipakai ke winter, misal aku nangkep ikan-ikan di Yakutsk, Rusia minus 60 derajat, tuh bisa. Mungkin aku ke Alaska nangkep ikan-ikan gitu kan, atau mungkin amin insya Allah ke Iceland, terus aku tinggal buat gubuk-gubuk di Eskimo, bisa kayak gitu. Atau mungkin aku ke Swedia ketemu Ibrahimovic, atau ke Norwegia malah ketemu Erling Haaland, ya kan, bisa. Ini keren, 6,5 juta. Sebenarnya kategori bagus ini subjektifnya Cipeng ya. Tapi ini sepatu yang menurutku tuh sulit untuk dilawan. Lo kok Kompas kok masuk padahal nggak nyaman. Lu cari sepatu lokal yang marketingnya kayak dia. Makanya dia masuk 10 besar kalau menurut gua. Lo kok Aerostreet nggak masuk? Ini kan maksudnya bagus secara umum ya. Aerostreet itu bagus. Jadi kalau kita lihat terlepas dari 10 ini, sepatu yang menginspirasi banyak orang untuk menghindari KW, Aerostreet. Terlepas dia murah dan untuk sepatu 100.000 dia kualitasnya ya di atas rata-rata, ya dia bagus. Mass production bagus. Untuk Ventela ya terlepas dia masih mirip-mirip ya kayak gitu-gitulah, tapi dia nyaman lah untuk harganya gitu. Bukan berarti yang selain jelek, enggak, sulit. Cuman 10 ini yang memang sulit kayak Ortus ya udah dipakai pelari, Carbon Flake, Ardiles dipakai lari. Ya kan, Piero subgroup ya sama Space ya. Space aja di collab sama Bambang Pamungkas, Piero Jokernya udah dari tahun 2014. Bagus itu, kayak gue bosen coy lihat Vulcanize, intinya tuh itu. Capek gue lihat Vulcanize. Tapi Nits masuk tanpa kewel jing, itu boxnya bagus banget ding, bagus. Insole-nya custom, outsole-nya custom, kayak iya itu keren. Orang-orang yang menginvestasikan lebih pada R&D menurut gue tuh keren. Bener gak? Ya karena itu 10 itu kan R&D semua kan. Apalagi ya, kalau Aerostreet harapanku adalah ya dia akan merilis sebuah brand atau beberapa yang sekarang udah murah ya, tetap bertahan di situ. Masih di 100.000 sampai 200.000. Intinya untuk new entry yang menghindari orang ber-KW itu nggak apa-apa, bagus. Aerostreet itu keren. Ventela ya harus upgrade lagi lah, tapi kalau sepatu Vulcanize nyaman, dia lebih nyaman dari Kompas kalau Ventela. Ventela Patrobas itu lebih nyaman dari Kompas. Bis yang mengangkat musisi lokal itu juga harus mendapatkan kredit sendiri ya. Terus habis itu Johnson dan banyak lagi ya kalau dari itu. Jadi intinya semangat terus industri sepatu lokal.